Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tinggalkan tempat ini dan beritahu dua klan lainnya perintah leluhur klan Qianshu. Kedua orang saling bertukar pandang, lalu melesat merobek ruang dan pergi. Pingsu tidak menghentikan mereka, karena dia tahu betul bahwa tidak mungkin menghentikan mereka pergi sekarang. Leluhur klan Qianshu ada di sini, dan kekuatannya sangat mengerikan, sama sekali tidak lebih lemah darinya, bahkan mungkin lebih unggul darinya. Alasan dia berhasil menekan leluhur klan Yingyu adalah karena dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya, melukai leluhur klan Yingyu dengan parah dan membuat energi kematian menginfeksinya terlebih dahulu. Setelah itu, dia menggunakan formasi besar untuk mengepung wilayah klan Yingyu. Baiklah, Kaisar Tulang Mayat, sekarang hanya kita berdua di sini. Aku akan membunuhmu, kali ini, aku akan membasmimu sepenuhnya. Energi leluhur klan Qianshu langsung berubah drastis, dan lengan emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Lengan emas ini dikelilingi oleh rune petir, mengubah ruang di belakangnya menjadi dunia emas yang mempesona. Bahkan pada saat ini, ruang di dekatnya melengkung, dan kekuatan dunia berkumpul menuju leluhur klan Qianshu. Ranah Jingtian, kekuatan yang melampaui ranah Ziyuan. Kaisar Tulang Mayat dan leluhur klan Yingyu juga ada di ranah ini, tetapi Kaisar Tulang Mayat belum pulih sepenuhnya ke puncaknya, dan bahkan jika ia sudah pulih ke puncaknya, terdapat celah signifikan di ranah antara dirinya dan leluhur klan Qianshu. Bagus sekali, ayo bertarung. Pingsu berkata dengan dingin, Dharma Dewa Jahat muncul di belakangnya. Dari mulut Dharma, energi kematian padat mengepul keluar, dan kemudian ruang di dekatnya juga terpelintir dan bergetar, saat energi kematian bergelombang menyebar. Setelah energi kematian ini muncul, energi kematian abu-abu dan energi emas mulai bersaing, saling melahap dan menghilangkan. Tetapi jelas bahwa energi leluhur klan Qianshu lebih kuat. Mati. Leluhur klan Qianshu meraung, tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan palu raksasa emas tingkat suci muncul di tangan kanannya. Mati kamu. Leluhur klan Qianshu tidak mendekati Pingsu. Dia tahu metodenya aneh, jadi dia ingin menjaga jarak dan kemudian melancarkan serangannya. Sosok leluhur klan Qianshu muncul di atas langit berbintang, lengan emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di belakangnya. Menggunakan palu raksasa emas di tangannya sebagai pemandu, cahaya tinju emas yang mengerikan meraung, memutar galaksi, dan menyerang ke arah Kaisar Tulang Mayat. Memang, sangat kuat, Pingsu bergumam. Palu raksasa emas itu adalah senjata spiritual tingkat suci, tetapi leluhur klan Qianshu tidak menggunakannya untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, ia memanfaatkan energi kuat yang terkandung dalam senjata spiritual untuk meningkatkan kemampuan ilahi bawaannya. Metode ini langka dan luar biasa ampuh. Ayo, kemari. Pingsu meraung, energi kematian padat mengepul dari mulut Dharma Dewa Jahat. Dua bilah panjang Asyura muncul di tangan Dharma, pedang-pedang panjang itu merobek langit, beradu dengan cahaya tinju yang dilepaskan oleh leluhur klan Qianshu. Duar, 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 duar. Pertempuran besar antara kedua belah pihak meletus. Kaisar Tulang Mayat ingin mengakhiri pertempuran ini sebelum bala bantuan dari tiga klan lainnya tiba. Adapun leluhur klan Qianshu, dia juga ingin menekan Kaisar Tulang Mayat, membalaskan dendam leluhur klan Yingyu, dan mengembalikan martabat klan dewa. Leluhur klan Qianshu menyerang, auranya yang mengerikan mengalir dan bocor, disertai kilatan petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang palu raksasa emas, terus-menerus menarik kekuatan dari senjata spiritual tingkat spiritual untuk memperkuat kekuatan ilahi bawaannya sendiri. Cahaya tinju emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cakrawala, menghantam wujud Dharma Dewa Jahat. Wajah Pingsu tampak tidak sedap dipandang. Dia meremehkan kekuatan leluhur klan Qianshu. Lawannya jauh lebih kuat daripada
Leluhur klan Yinyu, mati. Pingsu mengendalikan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya, ingin mendekati leluhur klan Qianshu, namun sayangnya, semua metode dan kekuatannya tidak mempan. Ekspresi leluhur klan Qianshu dingin, auranya menyebar ke segala arah. Dia membentuk wilayahnya sendiri di sekelilingnya, dan energi kematian Kaisar Tulang Mayat tidak dapat mendekat sama sekali. Tidak berguna, kamu terlalu lemah sekarang, leluhur-leluhur klan Qianshu berkata dengan dingin, terus menyerang. Duar, duar, sialan, raut wajah Pingsu tidak sedap dipandang. Sekarang dia tidak sebanding dengan leluhur klan Qianshu, tetapi di kedalaman matanya, ada cahaya dingin yang mengerikan tersembunyi, aliran cahaya tinju emas melolong merobek ruang, terus-menerus menghancurkan wujud Dharma Dewa Jahat. Pingsu menjerit dengan sedih, wajahnya pucat, dadanya tertusuk oleh lengan petir. Berdiri di cakrawala, leluhur klan Qianshu memiliki ekspresi dingin, seringai muncul di sudut mulutnya. Mati. Palu emas raksasa di tangannya mengalirkan cahaya spiritual, menembaki tubuhnya, dan lengan petir besar yang menutupi langit pun terkondensasi. Leluhur klan Qianshu ingin menggunakan lengan ini untuk menekan Kaisar Tulang Mayat. Wajah Kaisar Tulang Mayat tampak pucat, menatap tajam ke arah leluhur klan Qianshu, tampak tidak rela. Kaisar Tulang Mayat, aku akui kamu sangat kuat, memiliki bakat yang luar biasa, dengan metode yang menakjubkan. Dalam situasi ini, kamu mampu memusnahkan klan Yinyu secara diam-diam, benar-benar mengejutkanku, tetapi hanya itu saja, kamu harus menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Lengan petir leluhur klan Qianshu di belakangnya telah selesai. Lengan petir yang mengerikan perlahan jatuh dari cakrawala, kecepatannya sangat lambat, tetapi membuat makhluk yang diselimuti lengan itu tidak dapat melarikan diri. Kemanapun lengan petir itu pergi, ruang langit berbintang terdistorsi, semuanya runtuh, berubah menjadi pecahan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, Pingsu menggertakkan giginya, ekspresinya tidak rela, penuh amarah. Terlebih lagi, leluhur klan Qianshu semakin gembira, merasa bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Binasa. Binasa. Duar. Pada saat ini, tombak energi kematian yang mengerikan melolong dari dalam penghalang klan Yinyu. Apa? Leluhur klan Qianshu terkejut, dia langsung merasakan bahaya yang kuat. Seolah-olah hidupnya terancam, ancaman yang sangat kuat. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, tombak hitam yang terbentuk dari energi kematian menembus dadanya. Leluhur klan Qianshu menjerit dengan menyedihkan, lengan emas yang dipadatkannya menghilang dengan suara duar. Hahaha, aku tidak menyangka kamu akan semudah itu dialihkan, benar-benar ceroboh. Pingsu awalnya mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak, tertawa sangat gila. Kamu, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak merasakan aura apapun sebelumnya? Leluhur klan Qianshu meraung marah. Dadanya tertusuk oleh tombak hitam itu. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mencabut tombak hitam itu, tetapi energi kematian yang mengerikan telah mencemari daging dan jiwa spiritualnya. Hehehe, dengan kemampuanmu, tidak sulit untuk mengetahui kebenarannya sekarang. Rasakan saja sendiri, dan kamu akan mengerti. Pingsu berkata dengan dingin. Wajah leluhur klan Qianshu sangat jelek. Setelah tertusuk tombak hitam, dia merasakan energi kematian yang mengerikan. Semua berkumpul di dalam wilayah klan Yinyu. Formasi pelindung klan Yinyu selalu dalam keadaan aktif, sehingga mengisolasi aura di dalam dari luar. Dan lubang besar yang dibuat leluhur tua klan Yinyu sebelumnya juga digunakan oleh Kaisar Tulang Mayat. Jadi kekuatan serangan diam-diamnya tadi tidak terpengaruh sama sekali. Memanfaatkan kelumpuhan leluhur klan Qianshu, mengira kemenangan sudah dalam genggamannya, dia pun melancarkan serangan diam-diam. Dasar hina. Leluhur klan Qianshu menggertakkan giginya, dengan panik menggunakan aura emasnya sendiri untuk menekan energi kematian, tetapi semakin dia menekannya, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan. Hehehe, hina. Mungkin, tapi apa itu penting? Pingsu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit.
Leluhur klan Qianshu sangat marah, dia sekarang terluka parah oleh serangan diam-diam, dan mustahil untuk menekan Kaisar Tulang Mayat sendirian, tetapi dia masih bisa menunda lawan. Dia ingin menunda Kaisar Tulang Mayat, menunggu dukungan dari 3 klan lainnya tiba. Brengsek, leluhur klan Qianshu meraung. Dan pada saat ini, di dalam wilayah kekuasaan klan Yingyu, raksasa energi kematian yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, begitu pula sejumlah besar ahli ranah Ziyuan klan Yingyu yang dikendalikan oleh energi kematian, mereka semua mengepung leluhur klan Qianshu. Hehehe, apa kamu masih berpikir kau bisa menahanku? Kata Pingsu dingin. Biadab, wajah leluhur klan Qianshu pucat pasi. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan begitu banyak persiapan. Dia datang terburu-buru, jadi dia tidak tahu situasi di sini. Sekarang tampaknya metode pihak lain bahkan lebih aneh dari sebelumnya. Dia bahkan telah mengendalikan begitu banyak ahli klan Yingyu. Hehehe biada, dibandingkan denganmu, masih jauh tertinggal. Baiklah, cukup bicaranya, ayo bertarung. Kata Pingsu dingin. Leluhur klan Qianshu menarik napas, menahan rasa sakit yang menusuk dari jiwa spiritualnya, dan dengan paksa memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Xiao Fan telah melarikan diri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dengan sejumlah besar ahli klan dewa mengikuti dari belakang. Sialan wajah Xiao Fan sangat muram. Dia ingin melarikan diri, tetapi para ahli klan dewa ini tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia bahkan tidak sempat mengubah penampilannya. Xiao Fan, berhenti, jangan lari. Xiao Fan, kamu tidak bisa melarikan diri, berhenti. Para ahli ranah Ziyuan klan dewa meraung dari belakang, membuat wajah Xiao Fan semakin tidak sedap dipandang. Berhenti, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Xiao Fan sebenarnya ingin bertanya apakah mereka menganggapnya idiot. Berhenti hanya karena kalian menyuruhku. Namun, mata Xiao Fan berbinar. Ia memikirkan tempat yang bagus untuk dikunjungi. Xiao Fan terus melesat menembus angkasa dan melarikan diri, tetapi kali ini arah pelariannya adalah wilayah 4 klan dewa. Para ahli yang mengejar Xiao Fan tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya perlu bertanggung jawab untuk mengunci aura Xiao Fan, menunggu bala bantuan tiba, dan mereka pasti akan dapat melenyapkan Xiao Fan. Pada saat ini, banyak sekali orang di wilayah Bintang Hongtian merasa gembira. Xiao Fan itu benar-benar bisa melawan sekelompok ahli klan dewa sendirian. Benarkah? Tidak mungkin. Dia hanya seorang kaisar manusia dari dunia budak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini benar-benar menantang surga, terlalu menantang surga. Garis keturunan klan dewa bukanlah lawan orang ini bahkan dengan penindasan ranah, hahaha. Banyak sekali orang yang mendengar tentang pertempuran hebat Xiao Fan di luar paviliun Xingluo dan semuanya mendidih. Mampu mengalahkan garis keturunan klan dewa, ini saja sudah membuat banyak orang bersemangat. Mereka merasa bahwa garis keturunan biasa pun mungkin dapat mengalahkan garis keturunan klan dewa. Xiao Fan, pembunuhan yang bagus. Hebat, jika Xiao Fan lolos, siapa yang akan dihadapi klan dewa selanjutnya? Tidak tahu, siapa tahu paviliun Xingluo sedang bergerak sekarang, tampaknya, menuju ke alam cahaya. Semua berita tentang Xiao Fan dan paviliun Xingluo menyebar seperti api, dan banyak orang khawatir tentang apakah situasi wilayah Bintang Hongtian akan berubah karena pertempuran besar ini. Klan Wushen, klan Weiyang, klan barbar kuno, alam binatang suci, istana naga, klan darah, sekte pedang, dan kekuatan lain yang mempunyai dendam terhadap Xiao Fan. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Fan telah pergi ke luar paviliun Xingluo, membunuh dengan kejam, dan berhasil melarikan diri, mereka semua begitu marah. Sampai-sampai mereka hampir muntah darah. Mereka juga ingin menekan Xiao Fan, tetapi sayangnya, mereka tidak berani meninggalkan sarang mereka terlalu jauh sekarang. Xiao Fan terus menerobos ruang dan melarikan diri, sementara pada saat yang sama menggunakan jiwa spiritualnya di dalam diagram bintang dan dengan panik memurnikan pil dan ramuan spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya.
Terus-menerus menerobos ruang juga merupakan penguras tenaga yang besar bagi Xiao Fan. Di tengah kejaran dan pelarian, 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Dan para ahli klan dewa yang datang untuk mendukung akhirnya bertemu. Pada saat ini, Xiao Fan hampir 400 ahli ranah Ziyuan yang mengejarnya. Xiao Fan pingsan melihat barisan ini. Dia benar-benar ingin bertanya apakah Kaisar Tulang Mayat pernah menerima perlakuan seperti itu, untuk menganggapnya begitu tinggi, bahkan sampai mengirim begitu banyak orang. Namun, Xiao Fan sekarang tahu betul bahwa sekarang bukan saatnya baginya untuk mengeluh. Dia harus mempercepat pelariannya, kalau tidak, jika dia tertangkap oleh orang-orang ini, hasilnya pasti akan buruk. Dan dengan lebih banyak ahli klan dewa, mereka punya lebih banyak cara untuk mengejar Xiao Fan. Di antara mereka, para ahli klan Yinyu memutuskan mereka akan menyiapkan sejumlah formasi besar, menyergap Xiao Fan terlebih dahulu, dan memperkirakan lokasi di mana ia akan merobek ruang. Ketika dia menerobos ruang dan tiba, mereka akan segera menggunakan formasi besar untuk menjebaknya. Jangan konyol, orang ini memiliki doawan siang, formasi tidak berguna melawannya. Ahli klan Cuang segera menolak usulan ini. Wajah ahli klan Yinyu itu tampak tidak sedap dipandang. Dia memang lupa bahwa Xiao Fan memiliki doawan siang. Sekarang, sungguh sulit sekali untuk menekan Xiao Fan. Kesulitan ini bahkan membuat para ahli klan dewa ini terdiam. Dan semakin mereka mengejar Xiao Fan, semakin mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Dia ke arah dia melarikan diri, tidakkah menurutmu sepertinya dia menuju ke wilayah klan dewa kita? Seorang ahli klan dewa berkata dengan kaget. Tidak mungkin, apakah dia gila? Hehehe, kalau dia tidak gila, mana mungkin dia akan lari ke wilayah klan kita? Keempat wilayah klan dewa itu bersebelahan satu sama lain. Jika Xiao Fan secara acak menerobos masuk ke satu wilayah klan dewa, para ahli klan dewa lainnya dapat segera memberikan dukungan. Jadi menurut mereka, bahkan jika Xiao Fan bodoh, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun kenyataannya mereka salah besar. Xiao Fan memang berencana untuk pergi ke klan dewa. Kalau Xiao Fan bersembunyi di klan dewa, ahli klan dewa ini tidak mungkin membunuh orang sembarangan, kan? Bahkan jika mereka membunuh tanpa pandang bulu, Xiao Fan bisa saja terus melarikan diri. Xiao Fan tidak menyadari bahwa keempat klan dewa memiliki leluhur tua ranah Jingtian yang menjaga mereka. Dan dia juga tidak tahu bahwa karena Kaisar Tulang Mayat, salah satu dari 4 leluhur tua ranah Jingtian telah tewas dalam pertempuran, 1 terluka parah, dan 2 lainnya telah meninggalkan bintang leluhur dan bergegas menuju klan Yingyu. Kemunculan Xiao Fan secara tidak sengaja membantu Kaisar Tulang Mayat, dan pertempuran Kaisar Tulang Mayat dengan leluhur tua klan Qianshu juga secara tidak sengaja membantu Xiao Fan. Kedua belah pihak berkoordinasi dengan kesepahaman diam-diam yang aneh. Pada saat ini, di luar wilayah klan Yingyu, krak-krak 2 celah ruang muncul, dan leluhur klan Cuang dan leluhur klan Huntian pun muncul. Kalian semua datang, sangat bagus. Sangat bagus, tepat pada waktunya untuk memperlihatkan kekuatan kalian saat ini, Bingsu berkata dengan dingin, sambil menatap leluhur klan Cuang dan leluhur klan Huntian yang datang untuk mendukung. Setelah leluhur klan Cuang dan leluhur klan Huntian tiba, wajah mereka muram. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Klan Yinyu telah hancur, leluhur klan Yinyu telah tewas dalam pertempuran, dan bahkan leluhur klan Qianshu telah terluka parah. Sekarang auranya melemah dan dia terkikis oleh energi kematian. Bunuh dia. Leluhur klan Qianshu menggertakkan giginya, darah keemasan menetes dari tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa energi kematian yang mengerikan terus-menerus melahap darah keemasan ini. Di dekatnya ada pula ratusan raksasa energi kematian dan sejumlah besar ahli ranah Ziyuan klan Yingyu. Pada pengepungan sebelumnya, leluhur klan Qianshu telah terluka parah. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan Kaisar Tulang Mayat, mencegahnya melarikan diri. Kaisar Tulang Mayat, kamu pantas mati. Leluhur klan Cuang berkata dengan dingin.
Beraninya kamu membunuh keturunan klan dewa, kamu pantas mati. Leluhur klan Huntian menggertakkan giginya. Hehehe, jangan bicara sembarangan, kalau kalian punya kemampuan, serang saja, tepat pada waktunya aku akan menekan kalian juga. Ucap Pingsu dingin, saat energi kematian yang bergulung-gulung meletus dari belakangnya. Di dekatnya, raksasa energi kematian dan ahli klan Yingyu semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Serang! Pingsu meraung, dan raksasa energi kematian yang tak terhitung jumlahnya serta para ahli klan Yingyu menyerang bersama, mengepung 3 ahli ranah Jingtian. Duar! Duar! Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Di luar klan Yingyu, ruang di langit berbintang ini menjadi semakin tidak stabil, tidak mampu menahan aura para ahli ranah Jingtian. Kita harus menekannya. Leluhur klan Cuang menggertakkan giginya. Kaisar tulang mayat, berani menginjak-injak martabat klan dewa, harus mati. Leluhur klan Huntian berkata dengan marah. Aura kedua belah pihak sangat mengerikan, bahkan leluhur klan Qianshu ikut serta dalam pertempuran hebat dengan kaisar tulang mayat. Di sisi lain, para ahli ranah Ziyuan 4 klan dewa semuanya memiliki ekspresi dingin, memperlakukan Xiao Fan seperti domba yang harus disembelih. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Fan sekarang, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan begitu banyak ahli ranah Ziyuan. Jangankan Xiao Fan, bahkan para ahli ranah Jingtian biasa akan merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan lari menjauh saat mereka melihat para ahli ranah Ziyuan ini. Dan sekarang, para pengejar ini akhirnya dapat memastikan bahwa tempat yang dituju Xiao Fan adalah wilayah kekuasaan 4 klan dewa. Dia benar-benar ingin melarikan diri ke klan dewa. Dia gila, dia benar-benar gila. Para ahli ini merasa bingung, dan mereka juga merasa bahwa Xiao Fan mencari kematian dengan melakukan hal itu. Jika Xiao Fan benar-benar tiba di wilayah klan dewa, salah satu dari 4 leluhur klan dewa dapat dengan mudah menekan Xiao Fan. Teruslah lari nak larilah. Para ahli klan dewa yang mengejar penuh dengan cibiran. Xiao Fan juga mengunjungi wilayah klan dewa untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu kekuatan mana yang lebih aman baginya, dia hanya bisa melarikan diri ke arah terdekat. Xiao Fan berpikir dengan jernih bahwa jika dirinya dikunci oleh begitu banyak ahli ranah Ziyuan, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk pergi jika dia melarikan diri secara nominal. Melarikan diri ke klan dewa memang berisiko, tetapi itu juga merupakan cara untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa, dan wilayah klan dewa yang tidak sengaja dipilih Xiao Fan adalah klan Huntian, yang merupakan klan tempat Gong Yusu berada. Xiao Fan melarikan diri jauh, sementara para ahli klan dewa mengejar dari belakang. Para ahli dari 4 klan dewa besar di belakangnya penuh dengan niat membunuh, dan mereka semua ingin segera membunuh Xiao Fan. Tetapi ketika Xiao Fan tiba di wilayah klan dewa, para ahli klan dewa yang mengejar Xiao Fan menemukan ada sesuatu yang salah. Kenapa rasanya aneh? Formasi pelindung mengapa diaktifkan? Aura ini leluhurnya tidak ada di sini. Para ahli 4 klan dewa semuanya tercengang, biasanya, formasi pelindung klan dewa tidak akan mudah diaktifkan. Dan saat mereka tiba, mereka tidak merasakan aura leluhur tersebut, bukan saja tidak ada aura leluhur. Bahkan para ahli yang berpatroli di dekatnya pun tidak ada di sana. Apakah terjadi sesuatu pada klan Huntian? Seorang ahli dari klan Yingyu bertanya. Aku tidak tahu. Ahli klan Cuang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin klan Huntian takut mati. Jadi mereka mengaktifkan formasi pelindung terlebih dahulu. Ahli dari klan Yingyu itu mencibir. Omong kosong, bagaimana mungkin? Jangan bicara omong kosong lagi, ayo kita kejar dan bunuh Xiao Fan dulu sebelum bicara hal lain. Klan dewa yang mengejar Xiao Fan masih tidak tahu apa yang terjadi, terutama para ahli klan Yingyu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa leluhur mereka telah tewas dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan dan Kaisar Tulang Mayat bekerja sama dengan sangat baik. Penghalang, Xiao Fan yang sedang melarikan diri juga tercengang, mengapa klan Huntian mengaktifkan formasi pelindung mereka.
Mungkinkah karena mereka takut padanya? Takut dia akan datang menyerang. Belum lagi yang lain, bahkan Xiao Fan sendiri tidak mempercayainya. Dia merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin telah terjadi di pihak klan dewa. Awalnya, Xiao Fan berpikir bahwa bintang leluhur klan Huntian pasti dijaga ketat, dan akan sangat berbahaya baginya untuk menyelinap masuk. Namun kini, situasi ini tampaknya sangat menguntungkan bagi Xiao Fan. Ia dapat langsung menggunakan Wan Xiang untuk menyelinap ke wilayah klan Huntian, dan kemudian Xiao Fan segera menyembunyikan auranya. Dan para ahli klan dewa yang mengejar Xiao Fan di belakangnya akan kehilangan jejak aura Xiao Fan saat dia memasuki penghalang klan Huntian. Surga membantuku. Memikirkan hal ini, Xiao Fan dalam suasana hati yang baik. Dia tiba-tiba berakselerasi, menerobos ruang sambil terus berteleportasi. Tidak bagus, hentikan dia. Jika anak ini memasuki klan Huntian, dia bisa menyembunyikan auranya. Di antara 4 ahli klan dewa, seseorang bereaksi dan berseru kaget. Begitu orang ini berbicara, para ahli klan dewa lainnya di dekatnya juga terkejut. Tidak bagus, kita tidak boleh membiarkan dia mendekati wilayah klan Huntian. Seru seorang ahli klan Huntian. Karena suasana di dekatnya aneh, dan aura leluhur tua klan Huntian tidak hadir, mereka khawatir jika Xiao Fan memasuki klan Huntian, bahaya yang tidak terduga akan terjadi. Para ahli klan dewa ini tahu hal ini, dan Xiao Fan tentu saja juga tahu hal ini. Bersembunyi di wilayah klan dewa adalah pilihan terbaik baginya sekarang. Pada saat berikutnya, sosok Xiao Fan menghilang, menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual, dan berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya. Sosok Xiao Fan tiba di tepi penghalang. Dia menyeringai, dan Wan Xiang muncul, membuka celah di penghalang formasi, dan menghilang ke dalamnya. Ketika sosok Xiao Fan menghilang, auranya juga menghilang. Binatang ini, kita benar-benar membiarkannya masuk. Sialan, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli dari 4 klan dewa sangat marah. Xiao Fan benar-benar menyelinap ke wilayah klan Huntian, menyebabkan mereka kehilangan jejak auranya. Para ahli ini bergegas ke tepi penghalang klan Huntian, ekspresi mereka dingin dan dipenuhi amarah. Buka penghalangnya dan biarkan kami masuk. Seorang ahli klan Huntian di tingkat ke-9 ranah Ziyuan meraung. Orang ini memiliki status tinggi di klan Huntian. Ahli klan Huntian yang menjaga formasi pelindung buru-buru patuh dan membuka formasi, yang memperbolehkan para ahli dari 4 klan dewa memasuki wilayah klan Huntian. Setelah para ahli yang mengejar Xiao Fan ini memasuki penghalang klan Huntian, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sialan, aura binatang itu hilang. Sialan, binatang brengsek. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Kelompok ahli dari 4 klan dewa sangat marah. Mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka hingga puncaknya, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura Xiao Fan. Beberapa tarikan waktu sudah cukup bagi Xiao Fan untuk menyembunyikan auranya, berubah menjadi aura ahli klan Huntian, dan bersembunyi di mana saja di bintang leluhur klan Huntian. Mengapa ini terjadi? Di mana leluhur klan Huntian? Mengapa dia tidak ada di sini? Seorang ahli dari klan Yingyu meraung, amarahnya membumbung tinggi dan aura mengerikan mengalir. Ahli klan Huntian yang bertugas menjaga formasi itu ketakutan, wajahnya pucat leluhur, dia pergi. Mengapa kamu mengaktifkan formasi pelindung? Apa yang terjadi? Seorang ahli klan Huntian berteriak. Ini adalah perintah leluhur sebelum dia pergi, kata ahli klan Huntian dengan jujur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Leluhur klan Huntian pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, dia memberitahu klan Huntian untuk mengaktifkan peringatan tingkat 1. Sialan, sialan, bagaimana kita bisa menemukan Xiao Fan itu? Teriak ahli klan bulan perak itu. Para ahli lain dari 4 klan dewa juga memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka sekarang menyalahkan klan Huntian atas hal ini, karena ini terjadi di wilayah mereka. Xiao Fan benar-benar mampu bersembunyi tanpa halangan di wilayah bintang leluhur klan Huntian.
Klan Huntian, pikirkanlah sebuah cara. Seorang ahli klan Yingyu berteriak. Benar sekali, ini wilayahmu, pikirkanlah cara. Kanzan dari klan Qianshu juga meraung. Ini mari kita pikirkan, kata ahli klan Huntian dengan wajah pucat. Mereka juga sangat tertekan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengeluarkan slip giok komunikasi dan menghubungi leluhur klan Huntian, namun sayangnya, pihak lain tidak membalas sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak yakin, mari kita kunci daerah sekitar dulu, jangan biarkan siapapun pergi. Karena Xiao Fan bersembunyi di wilayah klan dewa, dia bisa melupakan rencananya untuk pergi. Seorang ahli klan Huntian berkata dengan dingin. Ekspresi para ahli lainnya tidak sedap dipandang, tetapi mereka semua mengangguk setuju. Selanjutnya, mereka menyebar ke segala arah klan Huntian, dan terus meminta klan Hunyan mengaktifkan formasi pelindung, tidak membiarkan makhluk hidup apapun pergi. Dengan cara ini, setidaknya mereka tahu bahwa Xiao Fan terjebak di dalam. 3 ahli dari klan lainnya juga menghubungi leluhur mereka masing-masing, memberitahu situasi di sini, namun hasilnya tetap sama, pesan telah dikirim kembali, namun tidak ada tanggapan. Para ahli ini tidak menyadari bahwa klan Yingyu telah dihancurkan, dan 3 leluhur klan dewa lainnya sedang bertarung dengan Kaisar Tulang Mayat. Setelah para ahli ini mengepung klan Huntian, mereka juga menghubungi para ahli ranah Ziyuan yang ditempatkan di dalam klan Huntian, meminta mereka untuk datang dan mengepung klan Huntian bersama-sama. Para ahli klan Huntian ini tentu saja menyetujui satu persatu, dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan leluhur klan Huntian setelah pergi di luar klan Yingyu. Pada saat ini, langit berbintang diwarnai merah darah, dengan kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya, aura kematian yang mengerikan menyebar dengan liar, aura kekacauan bertahan, dan aura mendominasi yang melahap segalanya bergema. 3 leluhur klan dewa masing-masing menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk mengunci daerah sekitar ke dalam area terpisah, mencegah Kaisar Tulang Mayat untuk pergi sesuka hatinya. 4 orang ahli di ranah Jingtian bertarung, ditambah dengan ratusan raksasa aura kematian dan para ahli ranah Ziyuan dari klan Yingyu yang dikendalikan oleh energi kematian, menyebabkan formasi pelindung klan Yingyu runtuh, dan darah para ahli klan Yingyu mengalir keluar, menyebar ke seluruh galaksi. Kedua belah pihak telah bertarung cukup lama, dan Kaisar Tulang Mayat selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena sebelumnya dia telah melawan leluhur klan Qianshu. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatan puncaknya, jadi Kaisar Tulang Mayat sekarang hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Kaisar Tulang Mayat, kamu akan mati hari ini. Leluhur klan Huntian menggertakkan giginya dan berkata, seluruh tubuhnya berubah menjadi aura kekacauan yang samar, menjadi keadaan kebal terhadap semua hukum. Di belakang tubuh leluhur klan Qianshu, terbentang dunia luas berkilau emas, sepenuhnya melepaskan diri dari dunia kecil yang mengelilingi medan pertempuran, menciptakan ruang independennya sendiri. Dalam ruang itu, segala sesuatu tunduk pada kehendaknya, dan aura kematian yang meresap di sekitarnya tak mampu menyentuhnya sedikit pun. Leluhur klan Cuang melepaskan aura dominasi yang mengerikan dari seluruh tubuhnya, bahkan secara aktif melahap aura kematian di dekatnya. Kekuatan 3 leluhur klan dewa sungguh mengerikan. Aku akui kalian memang kuat, tapi tidak cukup untuk membunuhku hanya dengan ini. Pingsu menarik napas dan berkata dengan dingin, wajahnya sangat jelek. Awalnya, rencana Pingsu adalah menghancurkan klan Yingyu terlebih dahulu, lalu mengubah klan Yingyu menjadi wilayah kekuasaannya sendiri, dan kemudian mencari cara untuk menghancurkan salah satu klan lagi. Setelah itu, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah bintang Hongtian yang mampu menghentikannya. Namun dia tidak menyangka kalau pukulan terakhir leluhur klan Yingyu menembus penghalang, dan ahli klan Yingyu memanggil leluhur klan Qianshu ke sini. Situasi pertempuran saat ini bukanlah yang diinginkan Kaisar Tulang Mayat, tetapi sekarang situasinya telah menjadi seperti ini. Tidak peduli seberapa sulitnya, Kaisar Tulang Mayat harus menemukan cara untuk memecahkan situasi. Kaisar Tulang Mayat, bersiaplah untuk mati. Kamu boleh merasa terhormat,
sebelum kamu mati, kamu masih bisa menghancurkan cabang klan Yingyu. Jangan bicara omong kosong padanya. Bunuh dia cepat. Leluhur klan Huntian, klan Chuang, dan klan Qianshu berbicara secara terpisah. Aura mereka menakutkan, menyelimuti Kaisar Tulang Mayat dengan kuat di satu area. Aura mereka mengunci ruang di dekatnya, memastikan Kaisar Tulang Mayat tidak dapat melarikan diri. Hehehe, mau membunuhku? Mari kita lihat apakah kalian mampu. Pingsu berkata dengan dingin. Saat berikutnya, Dharma Dewa Jahat di belakangnya memiliki wajah yang ganas, matanya menampakkan aura yang dalam dan dingin, dan pupil matanya yang aneh meledak. Dalam sekejap, seluruh energi kematian di dekatnya menjadi semakin ganas. Para ahli klan Yingyu yang dikendalikan oleh energi kematian, satu demi satu, tanpa rasa takut mengorbankan umur mereka, membakar esensi darah mereka, sehingga mereka mencapai kondisi puncak. Apakah kamu pikir bisa menghadapi kami hanya dengan ini? Leluhur klan Huntian berkata dengan dingin. Hehehe, jangan khawatir, bagaimana dengan ini? Pingsu mencibir. Pada saat berikutnya, raksasa energi kematian yang tak terhitung jumlahnya dan para ahli klan Yingyu yang dikendalikan oleh energi kematian, satu persatu, menyerbu ke arah tiga leluhur klan dewa, kemudian mereka semua memilih untuk meledakkan diri. Duar, duar, duar. Di dekatnya, aura kematian yang mengerikan memenuhi udara, menghancurkan langit berbintang hingga berkeping-keping. Sialan, orang gila ini. Sialan, hati-hati, jangan sampai kena. Ekspresi ketiga leluhur klan dewa sangat jelek. Mereka tidak menyangka Kaisar Tulang Mayat begitu gila, memilih cara langsung seperti itu. Sekelompok ahli ranah Ziyuan meledakkan diri, bahkan mereka sendiri pasti akan terpengaruh pada saat ini. Ekspresi Pingsu dingin, dia menarik napas, Dharma Dewa Jahat di belakangnya terbakar dengan ganas. Pengorbanan. Kaisar Tulang Mayat hendak mengorbankan Dharma Dewa Jahat, sebagai ganti kekuatan yang mengerikan, melukai tiga leluhur klan dewa dengan parah bahaya. Aku merasakan aura yang berdebar-debar, kita harus segera pergi dari sini. Leluhur klan Chuang mengirimkan suaranya kepada leluhur klan Qianshu dan leluhur klan Huntian. Aku tahu, tapi bagaimana kita pergi dari sini sekarang? Jika kita pergi, bukankah kita harus menghancurkan wilayah sekitar? Jika pihak lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tiga leluhur klan dewa bertarung melawan raksasa energi kematian dan ledakan diri kultivator klan Yingyu, seraya berkomunikasi satu sama lain. Leluhur klan dewa ini semuanya telah mencapai ranah Jingtian, dan daya peringatan mereka terhadap bahaya jelas jauh lebih unggul daripada kultivator dengan ranah di bawahnya lainnya. Setelah Kaisar Tulang Mayat mengorbankan Dharma Dewa Jahat, mereka merasakan krisis yang kuat. Ancaman yang dibawa oleh Kaisar Tulang Mayat kini telah menjadi kenyataan. Meskipun Kaisar Tulang Mayat sebelumnya sangat kuat, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan dewa. Tetapi kini klan Yingyu telah hancur, dan leluhur klan Yingyu telah tewas dalam pertempuran. Duar, duar, duar. Sementara energi kematian yang mengerikan menyebar dan meletus, Dharma Dewa Jahat telah terbakar setengahnya. Ekspresi Pingsu berkedip dengan kekejaman dan keengganan. Mengorbankan Dharma Dewa Jahat untuk melepaskan kekuatan dahsyat dan mematahkan kesulitan saat ini akan menyebabkan Kaisar Tulang Mayat sendiri menderita serangan balik yang kuat, yang memerlukan waktu lama untuk pulih. Tetapi jika dia terus bertarung dengan tiga leluhur klan dewa yang ada di seberangnya, dia pasti bukan tandingan mereka. Antara untung dan rugi, Pingsu memutuskan untuk berkorban dan membakar Dharma Dewa Jahat, agar dia bisa lolos dari bahaya terlebih dahulu. Mati. Pingsu menggertakkan giginya dengan keras, mempercepat pembakaran Dharma Dewa Jahat di belakangnya. Bahkan jika serangan ini tidak dapat membunuh tiga leluhur klan dewa, itu pasti akan melukai mereka dengan parah. Kecuali mereka menarik kekuatan ruang di sekitarnya dan mencoba semampu mereka untuk menghindarinya. Tetapi dalam kasus itu, Kaisar Tulang Mayat juga dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sialan, ayo kita pergi dulu. Kalau kita semua terluka parah,
maka klan dewa juga bisa menghadapi bahaya. Leluhur klan Huntian berkata dengan suara yang dalam. Sialan, leluhur klan Qianshu menggertakkan giginya. Meskipun hatinya tidak rela, dia juga tahu bahwa dia harus menghindarinya terlebih dahulu sekarang. Berhenti bicara omong kosong, pergilah dulu. Tiga leluhur klan dewa secara kolektif menarik kembali ruang yang diatur oleh kekuatan spiritual mereka masing-masing, dan mereka semua melesat pergi. Duar, duar, duar. Ketika tiga leluhur klan dewa baru saja pergi, semua energi kematian yang padat dan ganas di itu meledak bersama. Dalam sekejap, bintang leluhur klan Yinyu yang ada di dekatnya berubah menjadi puing-puing, dan ruang di dekatnya berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Semua raksasa energi kematian dan kultivator yang dikendalikan oleh energi kematian juga meledakkan diri mereka sendiri pada saat yang sama. Getaran yang terjadi di sini bahkan memengaruhi seluruh wilayah bintang Hongtian. Sialan, sialan, apakah dia melarikan diri? Leluhur klan Qianshu menggertakkan giginya, tujuannya adalah menggunakan kekuatan yang kuat untuk memaksa kita menarik ruang. Leluhur klan Chuang menggertakkan giginya. Sayang klan Yinyu hancur, dan Kaisar Tulang Mayat melarikan diri lagi. Leluhur klan Huntian tampak jelek, langit berbintang di dekatnya sekarang berantakan. Dengan berbagai noda darah menyebar di galaksi, sekarang di sini masih ada masalah besar, alam semesta dan langit berbintang telah rusak, yang mana mudah menimbulkan kekacauan. Leluhur klan Chuang tampak jelek, apalagi yang bisa kita lakukan? Kata leluhur klan Huntian tidak berdaya. Semoga saja tidak ketahuan oleh para petinggi, kalau tidak, klan utama tidak akan membiarkan kita begitu saja. Lupakan saja. Ayo pergi dulu. Ketiga leluhur klan dewa tampak jelek, mereka bukan berasal dari wilayah bintang Hongtian, tetapi berasal dari alam yang lebih tinggi. Aturan Dao surgawi di alam semesta ini tidak memperbolehkan keberadaan makhluk ranah Jingtian. Jika tidak, keteguhan ruang dunia bawah tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari kultivator ranah Jingtian. Jadi ketika mereka baru saja menyerang Kaisar Tulang Mayat dengan sekuat tenaga, itu telah melanggar peraturan. Bisa mendapatkan hukuman dari alam yang lebih tinggi. Bintang leluhur klan Huntian. Keturunan cabang klan dewa ini semuanya bangga dengan garis keturunan klan dewa mereka. Tetapi sekarang, mereka semua gugup dan takut. Semua ini karena tetua klan Huntian baru saja mengeluarkan pesan, memberitahu semua anggota klan tentang penyusupan Xiao Fan ke klan Huntian. Xiao Fan, dia benar-benar berani menyelinap ke klan dewa. Dia mencari kematian. Benar sekali, saat leluhur kembali, dia pasti akan ditangkap. Mek Xiao Fan terkutuk ini benar-benar berani menyelinap ke klan dewa kita. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Pelankan suaramu, siapa tahu di mana Xiao Fan bersembunyi sekarang. Di dalam klan Huntian, banyak sekali anggota klan yang panik. Jika mereka tidak takut pada Xiao Fan, itu bohong belaka. Pengaruh Xiao Fan membuat mereka takut. Saat ini, di luar bintang leluhur klan Huntian, sejumlah besar kultivator ranah Ziyuan ditempatkan, dan formasi pelindung masih diaktifkan. Bahkan jiwa serangga pun tidak dapat pergi dari sini. Pada saat ini, Xiao Fan yang menyamar sebagai seorang pemuda biasa, sedang berada di kota besar klan Huntian, dengan marah berkata, "Sialan Xiao Fan, dia harus dibunuh. Dia benar-benar berani melawan klan dewa, bajingan ini pantas mati." Xiao Fan, bajingan ini, berani bersembunyi di klan Huntian kita. Ini adalah penghinaan terhadap klan Huntian. Dia harus dibunuh. Ya, kita harus membunuh Xiao Fan. Benar sekali, kita harus menemukannya. Perkataan Xiao Fan langsung mendapat tanggapan dari banyak orang dari klan Huntian di sekitar, membuat mereka menaruh dendam. Pelankan suaramu, kekuatan Xiao Fan itu mengerikan. Kalau dia mendengar pembicaraanmu, bisa-bisa dia diam-diam membunuhmu. Kata seorang ahli klan Huntian yang baik hati, menatap Xiao Fan dengan tatapan yang sangat bersahabat. Jangan takut, kita klan Huntian adalah garis keturunan klan dewa. Apa yang kita takutkan?
Xiao Fan, jika bajingan itu berani keluar, aku bisa menekannya dengan satu tangan," kata Xiao Fan dengan arogan. Orang-orang di dekatnya tentu saja tidak percaya pada kata-katanya, tetapi mereka senang mendengarkannya. Ya, jika Xiao Fan berani menunjukkan dirinya, aku juga bisa menekannya dengan satu tangan. Benar, reputasi Xiao Fan yang ganas hanya disebarkan oleh orang luar, tetapi ini pasti palsu. Jika dia benar-benar menakutkan, mengapa dia selalu bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya secara terbuka? Benar sekali, Xiao Fan hanyalah buah kesemek yang lembut. Banyak sekali orang dari klan Huntian yang mengungkapkan rasa kesal mereka terhadap Xiao Fan, berharap mereka dapat menekan Xiao Fan dengan tangan mereka sendiri. Melihat situasi di sekitar sudah hampir benar, Xiao Fan berteriak, "Bunuh Xiao Fan! Bunuh Xiao Fan! Bunuh Xiao Fan!" Keributan di sini sangat keras, menyebabkan sensasi yang tidak kecil. Banyak orang dari klan Huntian mengikuti Xiao Fan, berteriak keras. Semua orang berteriak akan membunuh Xiao Fan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang memimpin teriakan itu adalah Xiao Fan sendiri. Pada saat ini, selusin kultivator klan Huntian tertarik. Sekarang, di dalam wilayah klan Huntian, semua ahli dalam keadaan waspada. Mereka berpatroli di berbagai tempat di bintang leluhur secara berkelompok untuk mengidentifikasi orang-orang yang mencurigakan. Pemimpin kelompok ahli klan Huntian yang datang ke lokasi Xiao Fan adalah kenalan lamanya, Gong Yusu. "Hentikan keributannya," seorang ahli klan Huntian berkata dengan suara berat. Mereka mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan keributan besar di sini, jadi mereka bergegas datang, tetapi ternyata semua orang berteriak untuk membunuh Xiao Fan. Itu memberi mereka alarm palsu. Semua orang menoleh, dan setelah melihat Gong Yusu, Xiao Fan tampak bersemangat, dan dia diam-diam gembira. Dia benar-benar menarik perhatiannya. Alasan mengapa Xiao Fan memilih bersembunyi di dekatnya adalah karena dia merasakan aura Gong Yusu. "Diam!" Gong Yusu berkata dengan marah kepada ahli yang berbicara. "Ya." Orang ini tidak berani menolak. Kemudian Gong Yusu melihat ke arah orang-orang di bawah. Tatapannya akhirnya jatuh pada Xiao Fan. Dia mengangguk dengan sangat puas. "Baiklah, tetapi dalam situasi saat ini, lebih baik diam saja, mengerti?" "Baik, Tuan." Xiao Fan menangkupkan tinjunya. Banyak anggota klan Huntian di dekatnya melemparkan pandangan iri ke arah Xiao Fan. Dia benar-benar bisa berbicara langsung dengan Gong Yusu, jenius nomor 1 sejak generasi sebelumnya dan tetap menjadi tokoh paling menonjol di klan Huntian hingga sekarang. Tenang saja, jika bajingan Xiao Fan berani menunjukkan dirinya, aku akan mengalahkannya dengan satu tangan. Kalian semua tidak perlu panik." Gong Yusu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, kata-katanya penuh dengan keyakinan yang kuat. Mendengar Gong Yusu mengatakan hal itu, banyak sekali anggota klan Huntian yang bersorak kegirangan, berteriak dan menjerit. "Bunuh Xiao Fan! Bunuh Xiao Fan! Xiao Fan harus mati!" Di tengah teriakan yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Fan adalah orang pertama yang berseru dengan keras. Dengan adanya Tuan Gong Yusu di sini, jika Xiao Fan berani menunjukkan dirinya, dia hanya akan menemui ajalnya. Kekuatan Xiao Fan tidak layak disebutkan. Dia hanyalah seorang pengecut yang tidak kompeten, hanya berani melarikan diri. Gong Yusu mengangguk puas, suasana hatinya membaik drastis, dan dia mendapati pemuda di hadapannya sangat bagus. Tak banyak dari anggota klan Huntian yang mengetahui bahwa Gong Yusu pernah ditiru oleh Xiao Fan di dunia kecil waktu itu, atau bahwa kekuatannya sebenarnya berada di bawah Xiao Fan. Bagi kebanyakan orang biasa, hal-hal semacam ini di luar jangkauan pemahaman mereka. Di mata mereka, garis keturunan klan dewa adalah yang terkuat, dan Gong Yusu adalah jenius tak tertandingi di antara seluruh klan Huntian. Dan Gong Yusu, meskipun dia sendiri sangat menyadari bahwa kekuatannya lebih rendah dibandingkan Xiao Fan, dan dia tahu tentang semua peristiwa besar yang telah dilakukan Xiao Fan di luar. Tetapi tentu saja dia tidak akan mengakui hal-hal ini,
dan bahkan jika Xiao Fan kini telah menyusup ke bintang leluhur klan Huntian, dia tidak perlu takut pada apapun. Dengan begitu banyak kultivator ahli ranah Ziyuan di dekatnya, gelombang macam apa yang dapat ditimbulkan oleh Xiao Fan? Jika Xiao Fan benar-benar berani menunjukkan dirinya, itu sama saja dengan bunuh diri. Kemudian, saat leluhur kembali, mereka akan memeriksa individu yang mencurigakan satu persatu dan pasti akan menemukan Xiao Fan. Tuan Gong Yusu sungguh kuat. Dengan kehadiran Tuan Gong Yusu, Xiao Fan pasti akan mati, teriak Xiao Fan sekali lagi, sambil terus menghasut orang banyak. Tuan Gong Yusu kuat, Xiao Fan akan tamat. Mendengar suara-suara bersemangat di dekatnya, Gong Yusu merasa amat senang, dan dia semakin menyukai Xiao Fan. Inilah pendukungnya, dan pengikutnya. Gong Yusu awalnya, dia punya banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Sebaliknya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menikmati suara-suara menyanjung di sekitarnya. Meremehkan Xiao Fan dan meninggikan Gong Yusu membuatnya merasa luar biasa puas dan gembira, seolah dia benar-benar bisa menghancurkan Xiao Fan. "Siapa namamu?" Gong Yusu menatap pemuda di hadapannya dan bertanya. "Melapor pada Tuan, namaku Jia Huai." Xiao Fan mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. "Jia Huai." Gong Yusu bergumam, merasa nama itu agak aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia juga tidak akan mengaitkan pemuda di hadapannya dengan Xiao Fan. Siapa juga yang akan mengutuk diri mereka sendiri? Siapa yang akan menyelinap ke wilayah musuh, tidak bersembunyi dengan hati-hati, dan masih berani berteriak dengan berani? Setidaknya dalam pandangan Gong Yusu, orang yang sangat tidak tahu malu seperti itu sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, dia tidak curiga tentang identitas Jia Huai di hadapannya. "Bagus sekali." Gong Yusu mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Xiao Fan. Setelah menerima cincin penyimpanan, Xiao Fan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, "Terima kasih, Tuhan." "Hahaha, ini memang pantas untukmu. Setia kepada klan Huntian, menjunjung tinggi martabat klan kita, kamu telah melakukannya dengan sangat baik," ucap Gong Yusu sambil tersenyum, mengangguk puas. Kemudian dia melihat ke arah kultivator klan Huntian yang mengikutinya. "Baiklah, ayo pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat." "Ya, Tuan." Melihat Gong Yusu hendak pergi, Xiao Fan segera berbicara. "Ada apa?" Gong Yusu bertanya dengan heran. "Baiklah, orang yang rendah hati ini ingin mengikuti Tuan dan bersedia melayani sebagai anjing dan kuda," kata Xiao Fan. "Kamu?" Gong Yusu terkejut, menatap pemuda itu dari atas ke bawah. Kultivasinya hanya di ranah Xisheng, terlalu rendah. Namun, berbagai pujian Xiao Fan sebelumnya membuat Gong Yusu merasa sangat nyaman. Menjaga Jia Huai ini di sisinya, sesekali menyanjungnya, selalu menyenangkan. Memikirkan hal ini, Gong Yusu mengangguk. "Baiklah, ikut aku." "Terima kasih, Tuan." "Baiklah, ikut aku. Aku akan mengatur pekerjaan untukmu nanti." Gong Yusu mengangguk sambil tersenyum, merasa semakin menyukai perilaku Jia Huai. Mungkin karena kata-kata pihak lain menyenangkan, setiap kalimatnya menyentuh hati Gong Yusu. Terima kasih, Tuan. Orang yang rendah hati ini pasti akan melayani Anda dengan kesetiaan dan pengabdian yang sebesar-besarnya, bahkan sampai mati," kata Xiao Fan dengan riang. "Ya, simpan saja kata-kata itu di dalam hatimu, tidak perlu mengatakannya seperti biasa, mengerti?" Gong Yusu berkata dengan gembira, meskipun wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Pada saat ini, semua anggota klan Huntian di dekatnya melemparkan pandangan iri ke arah Xiao Fan. Mendapatkan penghargaan dari Gong Yusu bagaikan terbang ke langit, dengan masa depan yang tak terbatas. Ini adalah kesempatan langka, dan tentu saja mereka sangat iri. Tetapi sekarang mereka hanya bisa iri, masing-masing menyesali mengapa mereka tidak lebih menyanjung Gong Yusu tadi.
Lalu Jia Huai meninggalkan tempat ini bersama Gong Yusu. Gong Yusu tidak pernah menyangka Xiao Fan akan begitu tidak tahu malu, menyamar sebagai Jia Huai untuk mempermalukan dirinya sendiri dengan kejam. Dalam pandangan Gong Yusu, orang jenius dalam bidang ini harus dihargai reputasinya, sama seperti dia. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiao Fan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Sekarang, klan Huntian dalam keadaan siaga penuh, dengan kultivator-kultivator kuat menyelidiki setiap kota untuk memeriksa identitas satu persatu. Anggota klan dewa berbeda dari klan lain di wilayah bintang Huntian. Tidak ada anggota dari klan lain di sini, jadi penyelidikannya sangat mudah. Dan pada saat ini Xiao Fan juga telah menjadi anggota penyelidik. Xiao Fan, jika kamu seorang lelaki, berdirilah, jangan malu-malu dan pengecut. Berani bersembunyi di wilayah klan Huntian, kamu sedang mencari mati. Teriak Xiao Fan dengan arogan, meninggikan suaranya. Gong Yusu sangat puas mendengar ini, dan semakin menyukai Jia Huai ini. Namun, bagaimana mungkin para ahli klan Huntian lainnya yang mengikuti Gong Yusu bersedia membiarkan Jia Huai mencuri perhatian? Karena itu mereka pun ikut berteriak-teriak serak. Xiao Fan, kamu pengecut, cabul, berdirilah. Benar sekali, Xiao Fan, jika kamu mendengar ini, keluarlah dan mati. Kamu tidak akan bisa bersembunyi di sini lama-lama, kamu pasti akan ditemukan oleh Tuan Gong Yusu. Kegaduhan pengikut Gong Yusu makin memanas, menarik perhatian banyak orang dimanapun mereka lewat di wilayah klan Huntian. Sayang, kegaduhan mereka hanya sebatas keras dan mengesankan, tidak berhasil memancing Xiao Fan keluar. Sekarang, di setiap sudut klan Huntian, jiwa spiritual kultivator ranah Ziyuan berkelana ke sana kemari. Selama aura Xiao Fan terekspos atau terjadi fluktuasi aura yang mengerikan di suatu tempat, para kultivator kuat ranah Ziyuan akan segera menyerbu. Semua jiwa spiritual ini berasal dari para kultivator kuat ranah Ziyuan. Jadi bahkan para kultivator ranah Jingdao pun tidak dapat mendeteksinya. Tentu saja Xiao Fan adalah pengecualian. Kekuatan jiwa spiritualnya jauh melampaui para kultivator biasa di ranah Ziyuan, sehingga ia dapat dengan jelas merasakan keberadaan aura yang terus berkelana mengawasi di tempat ini. Xiao Fan tahu betul bahwa semua aura ini ditujukan padanya. Jadi dia pasti tidak bisa menunjukkan dirinya dalam waktu singkat. Sekarang, berada di sisi Gong Yusu adalah tempat persembunyian terbaik. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Xiao Fan akan bersembunyi di sisi Gong Yusu, dan menjadi orang yang paling keras mencaci maki Xiao Fan. Klan Yinyu, di luar reruntuhan. Aku tidak bisa mendeteksi auranya lagi. Wajah leluhur klan Qianshu suram, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, ini merepotkan. Kaisar tulang mayat ini telah tumbuh sedemikian rupa, lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Leluhur klan Huntian menghela nafas. Kita pergi dulu. Setelah kembali, kita harus mencari cara untuk mengetahui lokasinya. Jika kita tidak melenyapkannya, kita mungkin juga dalam bahaya, kata leluhur tua klan Chuang. Mereka baru saja bergabung untuk melacak dan mencoba mendeteksi aura kaisar tulang mayat, tetapi sayangnya mereka tidak berhasil. Dan masalah klan Yinyu, masalah ini masih perlu disampaikan kembali, dan klan utama perlu diberitahu tentang cabang klan Yinyu, leluhur klan Huntian berkata tanpa daya. Lupakan saja, kita hanyalah cabang-cabang, yang dikirim ke berbagai dunia kecil. Jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas, kita tidak dapat kembali ke cabang utama, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati kita? Leluhur klan Qianshu menggelengkan kepalanya. Pesan itu masih harus diberitahukan, kata leluhur tua klan Chuang. Tiga leluhur klan dewa berdiskusi sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menyampaikan berita kehancuran klan Yinyu, sehingga klan Yinyu utama dapat mengetahui apa yang terjadi di sini. Sialan, kalau bukan karena mengurus dengan Xiao Fan dan kita mengerahkan seluruh klan kita untuk melawan kaisar tulang mayat, hal ini tidak akan terjadi. Ketiga leluhur klan dewa semuanya marah. Setelah kaisar tulang mayat menghilang, perhatian mereka semua tertuju pada Xiao Fan, dan mereka mengabaikan kaisar tulang mayat.
Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Tulang Mayat ini akan begitu mengerikan. Setelah ini, ketiga leluhur klan Dewa Agung berangkat kembali ke klan masing-masing untuk mengatur langkah selanjutnya. Pemusnahan klan Yinyu adalah aib yang memalukan bagi klan Dewa. Selama bertahun-tahun, klan Dewa membanggakan garis keturunan mereka yang kuat, namun sekarang salah satu klan Dewa benar-benar dimusnahkan oleh satu orang. Di luar penghalang klan Huntian, sejumlah besar kultivator dari 4 klan Dewa yang dikirim untuk melawan Xiao Fan sebelumnya ditempatkan di sini. Wajah mereka sangat muram. Sial, di mana Xiao Fan ini? Kenapa dia belum keluar juga? Bocah ini pengecut. Dia mungkin takut pada kita dan tidak berani menunjukkan dirinya. Sial, kita bahkan tidak bisa mendeteksi auranya. Para kultivator klan Dewa semuanya dipenuhi dengan kebencian. Mereka merasa tengah dipermainkan oleh Xiao Fan. Pada saat ini, leluhur klan Huntian kembali. Apa yang terjadi? Wajah leluhur klan Huntian tampak tidak sedap dipandang. Setelah tiba di luar klan Huntian, dia merasakan aura sejumlah besar kultivator dari berbagai ranah. Leluhur kamu kembali. Leluhur, jadi begini. Sekelompok kultivator berkumpul, dan mereka menceritakan bagaimana Xiao Fan telah menerobos masuk ke wilayah klan Huntian dan kemudian menghilang sambil menyembunyikan auranya. Mendengar ini, wajah leluhur klan Huntian berubah pucat. Kaisar Tulang Mayat dan sekarang ditambah Xiao Fan membuatnya sakit kepala. Mereka ingin menangkap Xiao Fan demi harta karun tertinggi surgawi, tetapi sekarang, mereka bukan saja gagal menangkap Xiao Fan, tetapi kekuatan bocah ini malah jauh melampaui ekspektasi. Dan ada pula Kaisar Tulang Mayat, yang telah memusnahkan klan Yinyu seorang diri leluhur Huntian. Mengapa kamu tidak ada di sini sebelumnya? Seorang kultivator dari klan Yinyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara yang dalam, nadanya jelas agak tidak puas. Jika leluhur klan Huntian hadir di sini ketika Xiao Fan tiba, maka Xiao Fan pasti tidak akan bisa menyelinap ke bintang leluhur klan Huntian. Berani sekali kamu bicara seperti itu kepada leluhur kami. Seorang kultivator klan Huntian segera membalas dengan suara tegas. Aku hanya bertanya. Bukan bermaksud tidak sopan, jelas kultivator klan Yinyu itu. Para petinggi klan Qianshu, klan Chuang, dan klan Yinyu lainnya memandang leluhur klan Huntian, ingin mendengar apa yang dia katakan. Klan Yinyu telah hancur. Leluhur klan Huntian melirik orang ini dan mendesah pelan. Apa? Mendengar ini, semua kultivator klan Yinyu di sekitarnya berteriak. Leluhur Huntian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan klan Yinyu? Apa yang telah terjadi? Mereka semua baru saja mengirim pesan kepada leluhur klan Yinyu, tetapi pihak lain belum membalas. Bukan hanya leluhur klan Yinyu tidak membalas, tetapi juga tidak ada berita yang diterima dari anggota klan Yinyu lainnya. Kaisar Tulang Mayat dia telah menyusup ke klan Yinyu pada waktu yang tidak diketahui. Leluhur klan Huntian menjelaskan secara singkat apa yang dia ketahui. Mendengar ini, wajah semua anggota klan Dewa berubah sangat jelek, dan para anggota klan Yinyu berada di ambang kehancuran. Setelah semua ini, mereka keluar untuk memburu Xiao Fan, tetapi sarang mereka sendiri dihancurkan oleh Kaisar Tulang Mayat. Sialan, bagaimana ini mungkin? Tercela. Semua anggota klan Yinyu sangat marah, dan tak seorang pun bersedia menerima kenyataan. Kaisar Tulang Mayat, kami pasti akan membunuhmu. Kaisar Tulang Mayat biadab. Sialan, ayo kita pergi, ayo kita buru Kaisar Tulang Mayat. Kaisar Tulang Mayat telah menghilang, kita tidak dapat mengetahui keberadaannya. Kalian semua juga akan datang dan membantu nanti untuk melacaknya kembali, kata leluhur klan Huntian dengan suara yang dalam. Kalau orang-orang ini benar-benar pergi, alangkah baiknya kalau mereka tidak bertemu dengan Kaisar Tulang Mayat. Jika mereka bertemu dengannya, bisa dipastikan mereka akan mati. Sekarang, jika mereka ingin menangkap Kaisar Tulang, mereka harus bersatu dan bertindak bersama. Semua anggota klan Yinyu memahami hal ini, mereka menggertakkan gigi dan menahan amarah mereka untuk sementara waktu. Baiklah,
Mari kita selesaikan masalah Xiao Fan terlebih dahulu. Bahkan jika kita tidak bisa menangkapnya, kita harus mengusirnya," kata leluhur klan Huntian dengan suara yang dalam. Kalau keadaannya normal, dia pasti ingin mengulur waktu dengan Xiao Fan. Namun sekarang berbeda. Ancaman Kaisar Tulang Mayat terlalu besar, dan dia juga khawatir Xiao Fan bersembunyi di klan Huntian, dan tempat ini akan menjadi klan Yingyu kedua. Ya, semua kultivator di sekitarnya merespons. Dengan kembalinya leluhur klan Huntian, seluruh penempatan klan Huntian kemudian diubah. Para kultivator kuat 4 klan dewa yang awalnya ditempatkan di luar bintang leluhur mundur, dan formasi pelindung dimatikan, memungkinkan bisa bergerak bebas. Ini adalah strategi leluhur klan Huntian pertama, biarkan Xiao Fan keluar. Dia benar-benar merasa tidak nyaman membiarkan Xiao Fan itu di dalam bintang leluhurnya. Terlalu banyak variabel akhir-akhir ini, jadi Xiao Fan harus diusir terlebih dahulu, membuat Xiao Fan pergi atas inisiatifnya sendiri. Segera setelah itu, berita tentang hancurnya klan Yingyu menyebar. Mendengar berita ini, banyak sekali anggota klan Huntian yang sangat terkejut, tidak dapat mempercayai itu benar. Klan Yingyu, salah satu dari 4 cabang klan dewa, sekarang telah dimusnahkan. Semua ini datang terlalu tiba-tiba, membuatnya mustahil bagi mereka untuk menerimanya. Ya ampun, ini Kaisar Tulang Mayat terlalu kuat. Tidak, ini tidak nyata. Hanya Kaisar Tulang Mayat yang menghancurkan klan Yingyu. Ada leluhur ranah Jingtian yang mengawasinya. Bagaimana Kaisar Tulang Mayat melakukannya? Banyak sekali orang yang terperangah, mereka menolak untuk mempercayai kebenarannya. Kehancuran klan Yingyu dengan cara ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka antisipasi. Dan Xiao Fan, setelah mendengar berita ini, juga sangat terkejut. Kaisar Tulang Mayat ternyata sangat kuat. Sekarang mengenai aktivasi formasi pelindung, siapapun dapat pergi dengan bebas. Xiao Fan memandang masalah ini dengan santai. Jika klan Huntian tidak melakukan ini sebagai umpan untuk memancingnya keluar, maka mungkin mereka hanya merasa terganggu oleh Kaisar Tulang Mayat dan ingin dia pergi sehingga mereka bisa sepenuhnya fokus menangani Kaisar Tulang Mayat. Bahkan sekarang mereka curiga bahwa Kaisar Tulang Mayatlah yang memiliki harta karun yang mereka cari. Adapun Kaisar Tulang Mayat diakini telah mempengaruhi kehidupan klan mereka. Namun, Xiao Fan tentu saja tidak berniat bersembunyi di klan Chuang sudah cukup baik. Mengikuti Gong Yusu memungkinkannya untuk menyembunyikan identitasnya secara efektif. Gong Yusu sangat baik kepada Xiao Fan dan sangat senang mendengar dia menyanjungnya. Dan Xiao Fan hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata yang tidak berbahaya untuk membuat Gong Yusu sangat senang, dan Gong Yusu pun menghadiahi Xiao Fan dengan banyak sumber daya. Namun setelah berita hancurnya klan Yingyu tersebar, Gong Yusu juga terkejut dan langsung pergi menanyakan berita tersebut. Ketika Gong Yusu mengetahui bahwa Pingsu telah dikendalikan dan menjadi wadah Kaisar Tulang Mayat, hatinya runtuh total. Gong Yusu mengunci diri di gua abadi, menyendiri. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Sementara itu, leluhur klan Qianshu, leluhur klan Huntian, dan leluhur Chuang juga sepakat untuk bersama-sama melacak keberadaan Kaisar Tulang Mayat, memimpin 1000 kekuatan dari klan dewa. Ancaman Kaisar Tulang Mayat kini jauh melampaui ancaman Xiao Fan. Xiao Fan setidaknya punya kelemahan, tetapi Kaisar Tulang Mayat tidak. Teruslah lacak, dia tidak akan bisa menangkisnya berkali-kali lagi, kata leluhur klan Huntian dengan suara berat. Leluhur klan Qianshu dan klan Chuang mengangguk, terus memimpin kekuatan mereka dalam melacak keberadaan Kaisar Tulang Mayat. Untuk melindungi diri dari lacakan rahasia surgawi, seseorang perlu memiliki harta karun tertinggi atau mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghalangi. Xiao Fan melakukannya karena ia memiliki harta karun yang sangat berharga, sedangkan Kaisar Tulang Mayat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyembunyikan dirinya. Kaisar Tulang Mayat saat ini sedang terluka parah. Jika klan dewa terus-menerus melacaknya pasti akan membutuhkan banyak energi untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau mereka terus seperti ini,
Bahkan kalau mereka tidak bisa memastikan keberadaan Kaisar Tulang Mayat, mereka tetap bisa menguras habis tenaganya, sehingga makin sulit pemulihan luka-lukanya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.